BEM FISIP ini sendiri ini mengedepankan yang namanya kekeluargaan kan. Itu berasa banget sih kayak kekeluargaannya gimana, terus tolong menolong kalau ada masalahnya gimana, gotong royongnya itu kerasa banget. Aku pastinya belajar banyak banget nih, mulai dari problem solving, teamwork, dan mengelola sebuah event. Di awal semester itu, aku pengen banget ngehidupin awal langkah pertama aku di kampus untuk menjadi lebih baik. Makanya aku join BEM FISIP. Dan alasan aku untuk join departemen eksternal, karena aku tuh suka yang berhubungan di luar kampus dan juga bisa berkontribusi di kampus nanti. Oke, jadi alasan aku kenapa aku pengen join di BEM FISIP karena aku pengen punya ruang baru untuk aku bisa belajar hal-hal yang aku belum dapetin di kelas perkuliahan. Aku juga pengen bisa mengembangkan soft skill dan hard skill aku, dan tentunya belajar hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah aku pelajari dan aku ketahui sebelumnya. Terus kenapa sih harus Medcom? Karena aku ngerasa departemen Medcom ini tuh selaras dengan prodi aku, yang mana gitu kita ada tugas untuk membranding suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, Medcom ini kan ada sangkut pautnya ya sama brandingan dari BEM FISIP. Jadi aku ngerasa hal tersebut bakal sangat membantu aku, terutama aku yang ngambil prodi humas. Sebenarnya alasan aku untuk join di BEM FISIP itu karena pastinya yang pertama aku pengen banget memperluas relasi, baik itu kayak dari jurusan aku sendiri maupun ke jurusan-jurusan yang lainnya yang ada di FISIP gitu. Terus selain itu aku juga pengen menambah pengalaman aku di organisasi. Juga aku ingin mengasah soft skill atau kemampuan-kemampuan berorganisasi aku di BEM FISIP ini. Terus kenapa aku pilih departemen internal? Karena sebenarnya dari aku sendiri aku tertarik di bidang HR atau manajemen sumber daya manusia, dan aku rasa kayak internal nih mungkin sejalan sama passion aku gitu. Kalau struggle pasti ada ya, cuman itu udah jadi bagian dari lika-liku berorganisasi pastinya. Cuman itu balik lagi gimana kita ngadepin itu sebagai satu tim yang dimana kita kan bergerak sebagai satu departemen nih, dan gimana caranya kita sebagai satu departemen itu sama-sama menghadapi masalah itu. Dan apalagi di BEM FISIP ini sendiri ini mengedepankan yang namanya kekeluargaan kan. Itu berasa banget sih kayak kekeluargaannya gimana, terus tolong menolong kalau ada masalahnya gimana, gotong royongnya itu kerasa banget. Kalau struggle pasti ada ya, apalagi pas pertama kali jadi fungsionalis BEM. Aku nggak tahu work culture di BEM tuh kayak gimana kan. Mungkin kayak persiapin proposal, tor, dan itu aku belum dapat sebenarnya experience kayak gitu tuh. Pertama kali tuh bener-bener bikin aku burn out, bahkan struggle gitu, dan bahkan pengen keluar dari BEM sekarang aja nggak sih, dan capek sebenarnya tuh awalnya tuh. Tapi ya setelah banyak belajar, banyak bertanya juga sama kadep dan wakadep, akhirnya itu bisa dijalani dengan baik dan mulus juga. Kalau struggle pasti ada sih, gitu. Oke, kalau dari kayak struggle sampai aku jadi fungsionaris ini pastinya ada sih ya. Terutama kayak dalam proker yang aku jalanin, yaitu Mapro. Nah, jadi kan di Mapro ini kita ada semacam kayak proker yang cukup besar lah. Jadi kayak ada banyak internal dan eksternal juga yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam internalnya itu sendiri juga ada beberapa kayak kendala, tapi itu juga udah terlaksana dengan baik. Tapi struggle yang paling aku highlight atau struggle yang paling berkesan bagiku tuh sih dari faktor eksternal ya, terutama kayak di Mapro yang udah mau berjalan itu di tanggal 30 Agustus itu bertepatan banget sama maraknya ada demo gitu. Jadi kayak itu jadi salah satu struggle yang paling berkesan dan membuat aku kayak cukup was-was lah. Jadi kayak kadang-kadang di hari menuju hari H itu aku kayak susah tidur, bahkan kayak hampir gak bisa tidur gitu. Tapi kayak
untungnya karena aku punya teman-teman internal yang cukup baik dan juga ada PJ yang bisa membantu aku, jadi kayak akhirnya aku bisa menghandle situasi itu tuh dengan cukup baik lah. Jadi kayak akhirnya acara itu juga bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya semua bisa terkendala dengan baik. Kurang lebih seperti itu sih. Momen yang paling berkesan buat aku itu waktu kita semua LDKO, karena waktu kan kita baru sama-sama baru kenal gitu kan. Jadi kayak kita semua tuh masih excited buat saling kenalan, saling pengen kenal satu sama lain. Terus yang ikut waktu itu tuh juga masih rame, masih lengkap gitu sih. Terus kekeluargaannya tuh kerasa banget. Makasih. Ya, momen yang bakal saya ingat terus yaitu di Kabinet Gerak Berdaya ini, saya sebagai Departemen Sosial Masyarakat, saya akan mengingat terus kebersamaan dari Departemen Sosial Masyarakat ketika awal dulu, yang mana kita hanya berteman satu sama lain, kenal nama, yang sekarang kita bisa menjadi lebih besar, lebih baik. Nah, itu adalah momen yang menurut saya, momen yang sangat bahagia, momen yang sangat membuat saya bertumbuh yang dengan kabinet ini, yaitu Gerak Berdaya, gerak tumbuh bersama. Oke, terima kasih. Momen yang paling berkesan itu momen-momen pas ramen sih, karena pas ramen itu pasti ada cerita baru yang emang pantas untuk dikenang dan pantas untuk diulang. Juga pas ramen itu di sana tempat aku belajar, karena dari luasnya ketidaktahuanku dalam mengenal dunia, pas ramen tentunya, dan di Departemen Kastrat juga di BEM Visip, itu adalah tempat di mana aku bisa tumbuh seterang-terangnya. Perubahan yang aku rasakan setelah melewati satu periode di BEM Visip ini, tentunya aku menambah banyak relasi, mengasah skill komunikasi aku, public speaking, dan juga problem solving tentunya, dan juga bisa mengatur waktu lah, gimana memanage waktu antara akademik dan juga organisasi. Oke, perubahannya yang pertama, perubahan yang paling besar yang aku alami adalah aku lebih memahami perasaan orang lain. Dalam artian sebelumnya itu aku sangat gak peduli gitu akan perasaan orang lain, kayak ya ini aku, ini diriku, kalau kamu gak suka ya udah biarin. Nah, semenjak aku di BEM aku jadi mengerti kenapa hal tersebut itu tidak bagus untuk diriku sendiri dan juga dalam ranah organisasi. Jadi aku lebih aware akan perasaan orang lain. Itu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, aku jadi lebih berani untuk menyuarakan sesuatu, lebih berani berpendapat lah, lebih simpelnya. Karena sebelumnya aku pengen nih ngomong, cuman kayak aku takut banget. Cuman ketika di BEM aku melihat bagaimana kating-katingku, bagaimana rekan-rekanku selalu berani menyuarakan pendapat, maka jadi aku termotivasi, ya udah ini hanya sebatas pekerjaan, tidak sampai di bawah ranah pribadi. Jadi aku lebih berani untuk berpendapat. Itu perubahan terbesar dalam hidup aku. Oke, perubahan yang aku alami selama satu periode di BEM ini banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama tuh semenjak aku di BEM ini, aku menjadi orang yang lebih produktif, orang yang bisa memanajemen waktu, memanajemen event juga, dan juga selama di BEM ini aku juga bertemu dengan banyak banget karakter yang berbeda, di mana di situ aku belajar untuk beradaptasi dengan karakter-karakter yang mungkin nggak sama kayak aku, gimana cara kita brainstorming bareng, menyatukan pikiran bareng. Di situ menurutku salah satu hal yang baru sih buat aku juga, karena aku juga sebelumnya belum pernah ikut organisasi dan BEM ini merupakan organisasi pertama aku, dan di sini aku benar-benar belajar banyak banget. Dan juga berterima kasih juga buat teman-teman BEM, teman-teman fungsionaris yang juga banyak banget mensupport aku selama satu periode ini. Begitu. Yang bikin aku belajar banyak sih, terutama di departemen aku sendiri ya. Di departemen Sinarmas itu mengajarkan beberapa hal yang mungkin sangat membuat aku improve dari diriku. Yang pertama itu ada disiplin, yang setiap rapat atau ramen itu kadep kita selalu menanamkan buat disiplin. Kita harus datang tepat waktu dan jangan telat, maupun itu 1 menit atau cuman beberapa detik aja. Jadi itu salah satunya. Dan juga kadepku itu mengajarkan banyak hal yang benar-benar aku bisa berubah buat jadi yang lebih baik lagi, terutama karena aku sebelumnya juga mungkin belum berkecimpung lah di organisasi, maupun baru kali ini juga gabung BEM, makanya
kadepku ini sangat bikin aku improve dan berharga di satu periode ini. Kalau aku sih belajar banyak tentunya kayak tentang komunikasi ya. Kan di departemen kita ada 11 orang, jadi nggak mudah gitu nyatuin satu kepala ke kepala yang lain. Oke, jujur, jadi selama berdinamika di Kabinet Gerak Berdaya, especially di Departemen Minat dan Bakat, aku pastinya belajar banyak banget nih. Mulai dari problem solving, teamwork, dan mengelola sebuah event. Nah, dari situasi-situasi yang udah aku sebutin tadi, itu menurut aku jadi challenge buat aku, karena dari situ aku lebih belajar buat bertanggung jawab, terus juga belajar buat backup each other, dan belajar buat bangkit lagi. Kayak gitu sih. Untuk kesan dan pesan, aku sangat berterima kasih kepada BEM Visip dan juga departemen aku sendiri karena udah memberikan aku wadah untuk bertumbuh dan juga berkembang selama satu periode ini. Aku juga banyak terima kasih kepada seluruh fungsionaris yang udah banyak membantuku juga selama satu periode kepengurusan. Untuk pesan, mungkin tetap semangat semuanya. Kesan pesan aku untuk BEM Visip, aku ngerasa di sini tuh berkesan banget karena di sini aku bisa kenal banyak teman baru dari berbagai prodi maupun kakak-kakak tingkat itu juga sangat mengayomi dan pokoknya aku ngerasa hangat banget di sini. Terus untuk departemen aku sendiri, aku juga ngerasa sangat bonding dan pokoknya aku ngerasa keluarga banget di BEM maupun departemen aku ini. Untuk pesannya, semoga BEM kedepannya bisa jauh lebih hangat lagi untuk staff-staff lainnya, bisa jauh lebih bonding lagi satu sama lain, dan untuk Ekraf semoga bisa lebih baik lagi. Kesan aku selama berada di BEM Visip, Kabinet Gerak Berdaya, dan khususnya di Departemen Eksternal, Gerak Berdaya telah menjadi rumah yang besar bagi aku dan memiliki keluarga besar, khususnya Departemen Eksternal sebagai keluarga inti dari aku. Di sana aku diajarkan untuk bertumbuh, berproses, hingga berada di titik yang sekarang. Pesan dari aku, Kabinet Gerak Berdaya serta Departemen Eksternal, terima kasih telah menjadi rumah untuk aku pulang, rumah yang penuh dengan kehangatan, untuk mengajarkan aku berproses, bertumbuh, hingga berada di titik Farhan yang sekarang. Dan semoga BEM Visip dan Departemen Eksternal tetap bisa menjadi rumah bagi semua orang. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya, Kabinet Gerak Berdaya dan Departemen Eksternal. Gacor! My little family, I love you Gerak Berdaya. Capek, bangga. Keluarga yang tulus, anjay. Perjuangan dan mahasiswa. Unforgettable experience. Keluarga. 5% enak, 95% enak banget. Gacor, keren, asoy. Cermin. Keluarga kecil. Rumah dan keluarga. Kebermanfaatan nyata. Family. Gokil. Atau gokil banget deh boleh. Keluarga. Gacor dan menyala. Hangat. Penuh kehangatan. Pesan-pesan aku untuk kesannya, of course di periode ini sangat meaningful, berarti banget buat aku, dan juga aku ketemu sama banyak orang hebat, orang baik di sini, banyak tantangan, banyak cerita, dan juga banyak pengalaman yang aku ambil. Dan makasih juga buat teman-teman semuanya yang ada di periode ini karena udah ngebantu aku banget. Jadi apa yang aku lakuin sekarang ini jadi lebih mudah dan nggak jadi beban. Oke, untuk kesannya di periode ini sangat dar-der banget, banyak tawa, nangis, canda, gurau bersama yang udah dilewatin. Banyak banget tantangannya juga di periode ini. Dan di sini di periode ini aku banyak banget dapat pengalaman, dapat insight yang baru dari teman-teman semuanya, dan
sangat berkesan lah bagi aku. Dan untuk pesannya semoga di periode depan bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan semangat. Kesan pesan aku selama 1 periode di BEM itu, jujur aku happy banget dan aku sangat bersyukur karena aku bisa ketemu sama teman-teman dan fungsionaris yang lain, bisa bercanda bareng, bisa improve bareng, dan bisa belajar banyak hal juga dari Kak Beni, Kak Reki, Kak Karin terlebihnya, lalu sama Tasya, sama Rara, dan yang lain. Kayak kesan, menurut aku Kabinet Gerak Berdaya adalah sebuah pijar kecil yang menghangatkan hari-hariku ketika dingin datang. Dan aku belajar bahwa hal sesederhana apapun itu ternyata bisa menjadi sebuah cahaya buat hal yang lain. Pada akhirnya semua tawa, cerita, dan lelah itu cuman bisa jadi sebuah pelukan hangat yang udah gak bisa terlihat lagi. Pesanku buat periode BEM Visip berikutnya, rawatlah pijar ini walaupun angin datang tanpa permisi. Jadilah cahaya ketika tidak ada yang meminta untuk bersinar, karena kebaikan akan datang dan tahu cara pulangnya sendiri. Oke, untuk kesan-pesan 1 periode ke belakang ya, sebenarnya banyak betul gitu pengalaman dari perjalanan yang sudah berlalu kemarin. Mungkin sederhananya sungguh senang membersamai teman-teman semua mahasiswa FISIP, baik dalam melayani pengadvokasian, dalam pengembangan mahasiswa, dalam pergerakan, dalam pengabdian dan sebagainya gitu. Tentu sangat bangga ya, dan menurutku itu sangat berkesan bagiku untuk membersamai teman-teman semua gitu dalam perjalanan 1 periode ke belakang. Dan berdasarkan pengalaman tersebut ada mozaik-mozaik yang ditemukan gitu. Ada puzzle-puzzle yang terkumpul yang menurut saya sendiri itu tidak ternilai harganya gitu. Artinya itu sangat berarti dalam perjalanan 1 periode ke belakang. Oke, untuk kesan ya, untuk dari aku sendiri tentunya sangat seru gitu di perjalanan periode ini, mulai dari awal kita pembentukan struktur Kadep dan juga Wakadep, pun juga dengan staf fungsionaris yang lainnya, sampai kita memberikan arahan strategis yang nantinya bakal kita pakai di 1 periode ini. Tentunya sangat seru dan kami menganggapnya itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat bermakna, di mana kita saling bertumbuh, saling menguatkan satu sama lain, seperti tagline kita juga, bergerak tumbuh bersama. Untuk pesan bisa duduk ini. Oke, untuk pesan BEM Visip ke depannya ya, untuk BEM Visip ke depannya, untuk kepengurusan BEM Visip, harapannya tetap menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan sudah terbangun. Jangan sampai BEM Visip sebagai wadah pelayanan, pengadvokasian, pengembangan mahasiswa, sebagai wadah perjuangan, sebagai pengabdian, dan memperluas relasi strategisnya itu pudar. BEM Visip perlu dengan semangat, komitmen, tanggung jawab, dan perlu berjalan dengan hati yang murni. Harapannya BEM Visip bisa lebih luas lagi kebermanfaatannya, bisa lebih baik lagi, bisa lebih menebar kebermanfaatan secara nyata. Mungkin itu. Oke, udah banyak. Kalau dari aku mungkin yang pertama untuk fungsionaris di periode depan, dari Prabu dan juga Wagubnya Iqbal, pun juga dengan staf fungsionaris, pun juga dengan Inti, tetap semangat, masih panjang perjalanan kalian. Dan pesanku, ketika masih ada celah-celah kosong, celah-celah yang mungkin belum bisa kita benerin di periode ini, pun juga di periode sebelumnya, yaitu tolong temukan solusinya, tolong untuk terus mengembangkan potensi dari teman-teman mahasiswa, nggak hanya dari fungsionaris, pun harus secara utuh dari KM Visip itu lebih dulu gitu. Dan jangan sampai hubungan silaturahmi dari antar lembaga, baik itu di lingkup fakultas pun juga di lingkup universitas dan juga di regional, itu pudar gitu loh. Temukan lagi budaya-budaya Visip, budaya-budaya yang menjadi patron perjuangan, patron politik yang ada di UPN, itu jangan sampai pudar. Harapanku di periode depan bisa menjadi periode yang lebih baik, periode yang diidam-idamkan oleh banyak orang, pun juga dengan KM Visip. Bermakna, mengesankan. Keluarga,
Pijar? Harapan. Jingga. Goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I see your face again.